Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Risha di program Cakap-Cakap Komunitas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas perihal Tour of Lake Toba, Goes to Java yang akan digelar di Kota Bandung, Jakarta, Solo, dan Yogyakarta pada Juni mendatang. Nah, jadi Tribuners, hari ini Risha sangat bersemangat ya, karena kita bakal membahas lebih jauh tentang semangat dan antusiasme teman-teman dari Sira yang akan menggelar tur dalam rangka memperkenalkan kebudayaan di kawasan Danau Toba. Nah, ini bukan event biasa Tribuners. Kenapa? Karena teman-teman Sinergi Rasa atau Sira ini nantinya bakalan mempersembahkan musik, film dokumenter, tari, dan juga UMKM dari ke Pulau Jawa untuk diperkenalkan kekayaan budaya di kawasan Danau Toba. Nah, kira-kira apa aja nih pertunjukan yang bakalan dipersembahkan dari Sira, dan juga apa aja keseruan yang nantinya bakalan dirasakan sama peminatnya? Kita bakalan cakap-cakap hari ini bersama Kak Audrin Manurung selaku Direktur Road Manager. Nah, lalu ada Bang Ori Semloko sebagai sutradara film dokumenter ya, Bang. Dan juga ada Abang siapa nih? Hiskia. Abang Hiskia selaku apa, Bang? Komposer. Nah, jadi Tribuners, gimana kabar abang-abang semua? Baik. Kakak gimana? Baik ya. Baik. Nah, tentunya sama semangat ya untuk sharing ke Tribuners tentang Tour of Lake Toba. Nah, tapi Tribuners, sebelum cakap-cakap kita ada video nih. Kita tonton dulu video yang berikut ini.
Generasi inilah kunci untuk menjaga tradisi yang menjadi identitas kita. Tradisi akan terus berkelanjutan jika generasi tua dan generasi muda bersatu padu menyatukan tujuan untuk masa depan tradisi itu sendiri. Nah itu dia Tribuners persembahan di mana itu Kak? Kebetulan itu Eta Margondang yang pertama kali perform di Harian Boho Di Harian Boho? tahun 2021. Oh oke, itu di daerah mana Kak? Samosir. Di Kabupaten daerah Samosir, keren. Nah jadi udah bisa lah ya, kita cakap-cakap nih ya. Oke Tribuners, sebelum kita membahas lebih jauh nih, aku pengen kakak-kakak dan abang jelasin dulu ke Tribuners, apa sih itu sirah? Jadi sirah itu merupakan sinergi rasa. Jadi dia dalam bentuk konteks pertunjukan seni, yaitu musik dan juga dikolaborasikan dengan film dokumenter. Jadi pertunjukan musik dan film dokumenter ini diangkat dari idiom-idiom kebudayaan yang ada di kawasan Danau Toba. Nah, jadi di kawasan Danau Toba itu ada 4 puak yang mendiami nih Kak. Ada Puak Toba, Karo, Simalungun, juga Pak-Pak. Jadi dari 4 puak inilah kita angkat idiom kebudayaannya melalui pertunjukan musik dan juga film dokumenter. Oke, melalui seni berarti ya Iya, Kak? seni, benar. Oke, nah Tour of Toba Lake ini merupakan event keberapa Kak? Nah, sebenarnya ini kalau tour ini sih pertama kali di Rumah Karya Indonesia. Oke. Iya, dan bahkan kita keluar dari Sumatera Utara ini juga ini yang pertama kali sih Kak. Karena kita biasanya tuh melaksanakan event ataupun kegiatan itu di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba tadi. Jadi ini merupakan pertama kali kita laksanakan tour ke luar Sumatera Utara. Oh oke. Nah jadi kan ini kan ada film, ada seni musik, tari dan juga UMKM ya. Nah mungkin untuk film dulu Bang. Untuk film itu gimana Bang proses pengemasannya, mulai dari mikirin idenya gimana? Karena kan kebudayaan di Puak tadi kan ada banyak tuh ya. Benar. Nah gimana kita ngangkat yang ini dulu deh yang ditunjulin gitu? Ya, nah itu yang menarik sebenarnya dari konsep pertunjukannya di Sira ini, di Eta Margondang kan. Jadi bagaimana kita berkolaborasi juga, mungkin dari aku sineas dan juga teman-teman dari komposer itu berkolaborasi menciptakan satu karya pertunjukan yang sifatnya itu justru melebur gitu antara kaminya gitu. Nah, jadi film bukan hanya sebatas media tontonan, tapi justru memberikan satu kontribusi untuk pertunjukan itu. Nah, contoh menariknya ketika dalam pertunjukan ini akan memberikan sensasi menonton ya, sensasi menonton ketika film itu kan ada kita filmnya utuh nih sebenarnya. Dia udah punya scoring musik, udah punya scoring atmosfer gitu ya. Nah, tetapi dalam pertunjukan ini kita buang itu gitu. Jadi musiknya itu memang live perform dari teman-teman komposer untuk ilustrasi musiknya. Jadi kita kemarin udah tes sekali ya, kita coba, dan itu memang jadi satu pengalaman menonton sebenarnya, memberikan satu pengalaman menonton bagi siapa saja pun nanti yang datang di Jawa, di tournya kita, tentunya itu akan memberikan satu sensasi menonton lah. Kalau menurutku ya, apalagi memang secara tontonan itu nanti kan edukasi sebenarnya. Sebenarnya masyarakat keempat puak ini sebenarnya sudah paham dengan judul-judul filmnya. Ada 4 judul. Oke. Apa aja Bang? Boleh dikasih tahu? Kalau dari Karo itu judulnya Penusur Sira. Penusur Sira. Iya, Penusur Sira ini kita menurunkan garam dari rumah adat. Ada garam di atas, itu disebut Nini Berupakar. Itu bru sembiring lah, dia dibilang bru sembiring. Jadi dulu itu digunakan untuk meramalkan sesuatu. Dulu waktu masa penjajahan itu digunakan sebelum berangkat perang gitu. Jadi kalau itu diturunkan dan garam itu tidur, itu berarti aman. Oh. Jadi kita bisa berangkat perang. Nah, gitu kalau ya. garamnya berdiri,
berarti kita harus sembunyi di hutan karena kita pasti kalah gitu. Nah, tapi sekarang digunakan untuk menanam padi gitu. Nah, yang dari Simalungun ada huda-huda. Huda-huda. Ya, Apa itu? huda-huda itu topeng tahu ya, topeng sama burung enggang itu. Dia digunakan untuk ritual kematian. Salah satu contoh itu ya sayur matua gitu. Nah, di Pak ada cintalau namanya. Cintalau itu kalau hanya untuk perempuan ngidam. Hamil berarti lagi hamil. Iya hamil, tapi ngidam lah. Tapi kita banyak bercerita tentang kelahiran sebenarnya. Nah, yang satu lagi dari Toba, itu si Pahalima. Si Pahalima itu bercerita tentang apa, Bang? Itu salah satu ritual dari kepercayaan Malim. Kepercayaan Malim di si Pahalima yang di Lagu Boti. Nah, jadi mereka punya upacara yang syukur lah, ucapan rasa syukur terhadap hasil panen dari kehidupan yang mereka ceritakan lewat film dokumenter itu. Jadi keempat cerita inilah yang digabung dengan komposisi musik dari teman-teman komposer. Inilah bentuk pertunjukannya. Aku rasa bisa menjadi satu bentuk pertunjukan yang baru. Ya. Begitu sih, Mbak. Berarti Raisa. ketika kita nonton filmnya, musik yang ngiringnya itu langsung live, gitu, Bang? langsung begitu. Jadi Keren ya hanya suaranya saja yang masuk di film. Dari filmnya itu, Iya. tapi selebihnya live ya, musik-musik Selebihnya- iringannya. Nah, betul. Nah, tapi katanya nih Bang Hizkia mau mempersembahkan sebuah alunan musik yang indah, Tribuners. Ingin menunjukkan bakatnya nih dia sepertinya. Yuk kita dengerin dulu ya live musik dari Bang Hizkia ini. Silakan, Bang. Ini apa, Bang? Suling? Saruling? Ya, ini namanya seruling. Bukan bambu. Ini langsung main. Boleh? Atau mau puisi dulu? Oh enggak ya. Siapa tahu kan kita ngomong-ngomong dulu Iya. puisi. Boleh langsung persembahin aja, Bang. Jadi ini saya mau membawakan satu instrumen dari Simalungun ya. Dari Simalungun itu ada namanya taur-taur. Jadi di karya saya juga saya memasukkan taur-taur itu di dalamnya. Taur-taur. Oke. Jadi Cekidot. ini perlu dijelaskan arti taur-taurnya dulu gitu. Boleh? Boleh. Jadi taur-taur ini dulu dimainkan seorang pria untuk merayu seorang gadis pada dulunya untuk mendapatkan cinta. Dalam. Romantis ini kayaknya berarti ya. Oke. Kira-kira bisa nggak ya luluh nih hatinya dengannya? Silakan. Semoga tidak luluh. Oke, keren. Kok apa yang luluh ya? Oh, ada yang luluh jadinya ya. Nah, jadi itu memang khasnya gitu, Bang, untuk Ya, merayu perempuan gitu. Pada dulunya, kalau untuk sekarang ya bisa dimainkan untuk di berbagai acara juga sih. Oke. Nanti apakah Abang juga membawakan seruling ini di tour? Iya pasti, karena di karya kan saya sebagai pemain serulingnya. Oke. Nah, lalu kakak-kakak abang-abang kenapa memilih mengangkat kebudayaan di kawasan Puak nih? Itu ada Simalungun, Karo, Papa, dan Toba. Toba. Oke, kenapa diangkat mengenai kebudayaan itu? Ya, kalau prinsipnya kan tentunya mungkin karena kami juga adalah bagian dari kebudayaan itu. Kalau contohnya saya dari Karo, kemudian Ode dari Toba, Kia dari Simalungun gitu. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi satu tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab bagaimana kebudayaan yang ada sampai sekarang itu bisa diketahui banyak orang gitu. Ya medianya bebas, bisa melalui media film, media musik, media pertunjukan. Nah, aku kira
ini menjadi sesuatu yang baru gitu ya bagi orang mungkin yang di luarnya suku kami Ya, untuk benar-benar. melihat seperti apa sih musiknya, seperti apa sih keseniannya gitu ya, seperti apa sih ritual yang ada di daerah itu gitu. Nah, karena bagi kami mungkin ini hal yang biasa gitu, tetapi ketika ini dipertunjukkan, ini diperlihatkan, ini menjadi sesuatu pengalaman yang baru juga bagi banyak orang gitu. Nah, apalagi kita tahu pada masa ini, apalagi generasi 4.0 gitu ya, Iya, dengan teknologi, kemudian bebasnya kita mengakses informasi begitu ya. Banyak mungkin tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan gitu. Nah, fungsinya kita juga ya sekalian untuk mengingatkan kembali gitu. Akarnya kita itu ada di mana gitu. Karena ya keyakinan kami untuk melawan itu ya harus kembali ke akar dulu. Kita harus selesai dulu di akarnya kita gitu sebagai masyarakat yang berbudaya tentunya begitu. Nah, itulah mungkin alasan gagasannya awalnya kenapa kita harus masuk eksplor, kemudian mengemasnya menjadi sebuah media pertunjukan. Gitu Oke. sih dari saya. Nah, gimana nanti teman-teman dari Sira, seperti namanya ya, sinergi rasa, Iya. itu mensinergikan rasa kebudayaan kepada teman-teman nanti? Ya, nah tentunya kenapa judulnya Sira dan Sinergi Rasa gitu ya. Jadi sinergi sudah pasti otomatis karena kita bicara 4 puak di dalamnya. 4 puak, bagaimana 4 puak ini berkolaborasi, bersinergi bersama untuk memberikan satu rasa ke penontonnya mungkin, atau ke kita juga sendiri gitu. Dalam prosesnya tentunya kita kan sering sangat intens ketemu, kemudian contohnya komposernya dari 4 puak. Ada yang dengan instrumennya yang tidak ada di Toba, tidak ada di Karo, tiba-tiba dia yang menggunakan. Akhirnya kita saling memahami begitu. Kalau di setiap aktivitas itu akhirnya bisa saling melengkapi seperti itu. Nah, disitulah mungkin judul besarnya kenapa akhirnya direktur kami itu namanya Ojak Semanalu mengambil satu judul itu ya Sira gitu, Sira. Sinergi Rasa, konsep pertunjukannya gitu. Oke, nah lalu kenapa memilih seni sebagai alat untuk mensinergikan rasa itu? Mungkin kalau basic misalnya dari rumah karya Indonesia sendiri kan memang kita komunitas yang berbasis seni dan budaya Oke. ya. Mungkin awalnya dari situ juga memang kita konsennya itu di bidang seni dan budaya. Itu sih awalnya kenapa kita jadi mengambil media seni pertunjukan dalam Tour of Lake Toba ini. Oke, nah boleh dijelasin nih Kak Tribuners, apa sih Eta Margondang dan RKI Docs yang telah menghasilkan banyak karya ya? Mungkin dari Eta Margondang dulu. Jadi Eta Margondang itu sebenarnya forum komposer sih, forum komposer dari keempat puak yang ada di kawasan Danau Toba. Kemudian mereka berkolaborasi, kita juga mengajak maestro-maestro ataupun pemusik-pemusik tradisi anak-anak muda juga tentunya untuk berkolaborasi di dalam Eta Margondang ini. Jadi pertama kali itu Eta Margondang itu di tahun 2021 terbentuk di Festival Musik Tradisi Indonesia itu di Danau Toba, di Hariado itu, yang mana itu juga kemarin Mas Menteri juga datang ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi, dan memang Mas Menteri juga yang memang membuat kami jadi semakin semangat dalam berkarya tentunya, khususnya di musik tradisi gitu. Jadi itu awalnya juga kita kenapa Eta Margondang ini yaudah kita makin semangat untuk buat karya gitu. Itu sih kalau untuk Eta Margondang. Mungkin RKI Docs. Ya, kalau RKI Docs itu kan sebenarnya departemennya dalam Rumah Karya Indonesia. Departemennya yang konsentrasinya itu ke tayangan audiovisual. Ke film sebenarnya gitu. Jadi kita sudah memproduksi banyak film baik fiksi maupun dokumenter yang idiomnya itu ya kebudayaan gitu. Kita punya satu kiblat lah kita bilangnya. Kiblatnya itu ya kebudayaan, nggak bisa geser gitu. Jadi ketika ada pun film ataupun produk film yang kami hasilkan memang basisnya itu selalu berangkat dari kebudayaan. Sejak kapan menghasilkan karya itu Bang, kalau dari RKI? Kalau RKI Docs itu prosesnya sebenarnya dari tahun 2015. Hanya kita sepakat untuk membentuk satu departemen itu mungkin sudah 2 tahun 3 tahun ini gitu. Kalau prosesnya kita sudah lama sebenarnya. Sudah dari 2015. Benar. Nah, selain ini kan mau tur ke Pulau Jawa ya. Tapi Rica ada baca juga nih kalau bakalan ke Malaysia, Thailand, dan Singapura gitu. Iya, betul nggak itu Kak? Ya, kita masih usaha, tapi sejauh ini sih kita memang sudah ada rencana memang
ke Asia Tenggara. Memang kita udah mengurus inilah ya, keperluan-keperluan di sana gitu. Jadi mungkin tanggalnya aja yang memang belum keluar. Dan itu memang tetap membawa kebudayaan Puak. Benar sekali. Oke, keren. Nah, jadi kan ini ada persembahan film dokumenter, tari, musik, dan juga UMKM ya. Nah, untuk abang sendiri kan nih dari seni ya? Dari seni Iya, musik. dari seni musik. Nah, kira-kira apa aja sih Bang tantangan dalam mempersiapkan persembahan ini? Ya, kalau untuk tantangannya sih dari membuat musiknya sendiri, karena kita menyesuaikan dengan apa seperti film dokumenter yang dibuat oleh Oke. Bang Ori kan. Jadi dia narasinya agar menyatu dengan filmnya supaya lebih menarik lagi. Oh, berarti dia saling berkesinambungan ya, masih saling nyambung gitu ya, dari film, baru dari musiknya. Itu tantangan untuk saya. Oke, biar nyambung gitu ya, berusaha menyambungkan. Menyinergikan. Mensinergikan, rasa lagi-lagi tadi ya. sinergi ya, sinergi rasa tadi. Nah, untuk musiknya itu Bang, udah menghasilkan karya apa aja nih Bang? Kalau dari seni musiknya? Kalau untuk saat ini karya saya gitu. Kalau untuk karya baru ini sih dikasih kesempatan dari Eta Margondang. Pertama lah ya. Iya. Berarti ini Abang menciptakan karya baru? Iya, karya baru. Karya baru yang betul-betul karya Abang gitu ya. Oke, nah ada UMKM-nya juga nih Kak. Iya, benar. UMKM-nya itu kira-kira produknya itu memang membawa khas budaya dari Puak ini juga atau gimana? Iya, benar. Jadi kita memang kemarin tuh ada open call UMKM, dan memang kita khususnya itu yang kawasan Danau Toba dan di 4 Puak itu tadi lagi. Jadi memang kita fokusnya produk-produk yang dari kawasan Danau Toba. Kita bawa produknya aja, tapi ya nggak orangnya sama orangnya, nggak ya. sama orangnya. Oke, kemudian kita juga ini ada fokusnya juga, maksudnya kita kan kawasan Danau Toba, Geopark Caldera Toba gitu. Jadi memang kita ada 3 fokusnya, itu geodiversity dan juga kultur diversity. Jadi misalnya kalau kayak makanan, memang makanan-makanan khas kawasan Danau Toba itu apa, misalnya gitu. Saya kacang sihobok atau kopi juga gitu. Itu produknya tadi ya. Produknya. Kemudian pakaian juga, atau kayak ulos atau tali-tali itu juga kita bawa. Kemudian ya seni pahat juga, kalau ada juga yang memang dia khas dari kawasan Danau Toba itu juga kita bawa gitu. Jadi mungkin apa ya, kerinduan orang-orang yang ada di Pulau Jawa yang memang mereka nggak bisa pulang kampung gitu, mungkin dari lewat UMKM ini mereka bisa bernostalgia. Udah lama aku nggak makan kacang sihobok nih ya kan, makan itu. Sambil nonton kan. Sambal andaliman gitu kan. Oh, ada sambal andaliman juga ya. Biasanya ada yang kemasan gitu kan. Oke. Nah, lalu untuk Abang, gimana proses pembuatan film dokumenternya Bang? Iya, kalau prosesnya udah lama sebenarnya ya. Udah Sejak kapan kira-kira? kita produksi yang kayak Penusur Sira contohnya itu di tahun lalu, kemudian Si Paha Lima juga di tahun lalu. Nah, 2 film yang baru ini yang memang kita produksi di tahun ini, dan itu memang dipersiapkan untuk Sira ini, untuk Eta Margondang gitu. Nah, asik sih sebenarnya dalam prosesnya, dalam proses pembuatannya tentunya kan ada riset, dan kita harus memang turun ke dalam gitu ya, ke dalam cerita itu gitu. Yang akhirnya kita dapat pemahaman. Contohnya aku memang yang Karo itu bisa dapat satu pemahaman tentang upacara adat di Toba gitu, atau ritualnya di Simalungun atau di Papa begitu. Nah, itu asiknya sih di situ gitu. Kira-kira berapa lama itu Bang pembuatan filmnya? Kalau untuk filmnya sendiri, karena kita kan short documentary ya, film dokumenter pendek gitu, durasinya pun hanya 12 menit dalam satu film. Nah, dalam proses produksinya memang hanya 3 hari sampai 5 hari gitu ya. Tapi dalam proses pengerjaannya yang itu mungkin sampai 3 bulan gitu. Dan untuk apanya ya, artisnya lah kita bilang, artisnya itu memang orang-orang dari Puak ini Bang? Ya, dari karena daerah ya? genrenya memang dokumenter, memang kita punya narasumber yang budayawan langsung ya, tokoh budayawan yang di situ gitu sebagai narasumbernya. Jadi di situ pun sangat menarik ketika kita nyari narasumber itu, yang kita kira mungkin tidak lagi bisa menceritakan itu dengan baik, tetapi dalam film itu mereka mampu menceritakan sesuatu yang menurut kita baru dengan baik gitu melalui film. Oke, kalau dari seni tarinya sendiri, tarinya itu berarti dari tari Puak ini juga Kak? Iya, mewakili juga dari keempat Puak. Berarti ada 4 tarian atau gimana?
Sebenarnya sih kalau tarian dia lebih dia nggak masuk dalam pertunjukan siranya ini. Oke. Dia lebih apa ya, kayak transisi pertunjukan gitu. Oh, jadi di sela-sela mau ganti pertunjukan Iya. tampilkan Iya, tari gitu ya. Nah, lalu kenapa memilih Pulau Jawa sebagai kok bisa dibilang kayak tempat pertama ya sebelum kita ke Asia Tenggara gitu? Kenapa Pulau Jawa dulu nih? Kan orang Batak banyak di Jawa. Oh, oke. Biar inget kampung orang itu ya kan gitu, Bang. Istilahnya kalau nggak bisa pulang kampung, kampung yang datang. Kampung yang Sana, mendatangi gitu, mereka gitu ya. Nah. Nah, tapi kok sejauh ini udah tahu belum sih gimana sih antusiasme mereka gitu menerima kayaknya mau datang nih orang ini. Iya. Jadi memang kita kalau misalnya promosi pasti udah dari lama kita Iya. juga udah buat promosi. Kemudian kita juga kan kalau di setiap kota itu kan di gedung pertunjukannya pasti ada kapasitas pengunjung. Jadi memang kita buat registrasi Oke. untuk siapa yang mau menonton Tour of Lake Toba ini. Jadi memang kita dari form registrasi itu kita bisa lihat antusiasme teman-teman di Pulau Jawa itu seperti apa. Cuman sejauh ini sih memang mereka sangat ini ya Bang, tertarik. Antusias. Excited ya. Bener. Sangat. Bahkan kayak Jakarta di kemarin bahkan ada yang minta ke Surabaya karena kita nggak ada ke Surabaya. Iya, karena nggak ada ke Surabaya ya. Jadi mereka minta Oh. kapan ke Surabaya gitu. Padahal kita cuma di 4 kota itu, ya udah kita bilang aja next ya gitu. Itu kan 4 kota, Kak. Iya. Nah, setiap pertunjukannya per hari atau gimana? Iya, dalam sehari. Sehari-sehari Sehari gitu ya, sehari di mana Di aja? Jakarta, baru Bandung, Jogja ya, gitu Jogja ya. dan Solo. Oke, nah apa aja sih kesulitan teman-teman dalam mempersiapkan Tour of Lake Toba ini? Apa ya? Waktu. Iya, itu mungkin satu waktu. Kemudian kalau karena kita juga posisinya di Medan dan kita pertunjukan di Pulau Jawa, Keluar memang gitu kita ya. harus cari komunikasi ke teman-teman di sana, dan syukurnya memang teman-teman di Rumah Karya Indonesia memang punya jaringan yang banyak juga di sana, komunitas-komunitas gitu. Terbantulah dengan komunitas-komunitas yang ada di sana gitu. Nah, lalu ada lagi Kak kesulitannya mungkin dari Abang gitu. Selain waktu, Apakah menguras pikiran juga nih? Mikirin konsep, mikirin Pasti gimana lah ya ya. nanti ya gitu ya kan, Pasti sih. kekhawatiran-kekhawatiran Dan itu. satu juga memang kita khawatir juga nggak ada yang nonton, takutnya kan gitu. Awalnya pasti itu kan ketakutan Padahal kita, tapi ternyata kena antusiasme komunikasi. tinggi gitu ya. Nah, apa sih harapan teman-teman khususnya untuk tour yang bakalan di bulan Juni mendatang ini? Ya, harapannya sih Tour of Lake Toba ini lancar ya pastinya. Kemudian yang kedua, pesan yang memang ingin kita sampaikan melalui karya Tour of Lake Toba, Sira ini tersampaikan kepada penonton. Kemudian kerinduan mereka juga akan kampung halaman juga Terobati. terbayar. Iya, terobati gitu kan. Itu sih kalau dari saya harapannya. Oke, dari Abang? Kalau harapanku ya semoga mereka dapat menikmati apa yang kami pertunjukkan dan mengapresiasi sih. Oke. Itu aja. ya. Kalau dari aku secara internal sebagai seorang filmmaker, tentunya bisa menginspirasi yang lain juga, teman-teman yang memang di lokal juga dengan aktivitas perfilmnya bisa memproduksi juga atau mendokumentasikan lah minimal apa-apa saja yang menurut kita itu sudah tidak dilestarikan lagi gitu, karena menurut aku pribadi itu jadi salah satu aset digital ya yang sampai saat ini juga memang harus jadi tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, untuk eksternal, untuk ke penonton, ya harapan kita bisa bisa menjadi satu pengingat gitu ya, pengingat bahwa dimanapun kita berada ya kita harus minimal bisa paham akar budaya kita itu dari mana gitu. Itu Dan sih. ingat pulang gitu ya. Ya, pulang juga boleh. Nah, sebelum kita menutup cakap-cakap komunitas pada kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan nih ke Tribuners? Mungkin ada yang menonton di Pulau Jawa juga khususnya ya, buat Tribuners, jangan lupa ikut Tour of Lake Toba. Kalau tanggalnya boleh kita Boleh, sebut nggak? boleh banget. Kita nanti di Bandung itu tanggal 7 Juni, 7 Juni. kemudian di Jakarta tanggal 9 Juni, Oke. di Yogyakarta tanggal 12 Juni, dan di Solo itu tanggal 14 Juni. Oke, jadi buat Tribuners yang di 4 kota tadi ya, boleh langsung. Kalau mau kepo gimana nih Kak? Mau beli tiket gitu? Boleh ke Instagramnya @etamargondang ataupun @rumah_karya_Indonesia. Dan satu informasi juga, ini pertunjukannya gratis. Oh, gratis? Hah, seriusan? Serius. Free. Free ternyata, keren gitu. Nah, kalau misalnya yang di kayak Ican nih di Medan nanti mau nonton gitu, ada nggak live-nya gitu di Ada juga. Instagram? Kalau nanti di
di sana ya, nggak ada kalau live-nya. Cuma nanti kakak mungkin tunggu tour ini di Medan. Oh, Ada tunggu. juga. Oh, di Medan juga ada. Jadi tenang aja untuk Tribuners yang di Atau Medan. enggak kakak ikut aja ke sana. Kalau diajak boleh. Atau aku mau izinin ke bos. boleh. Oke, Tribuners, sekian cakap-cakap kita pada hari ini ya. Saya sangat berharap Tour of Lake Toba ini dapat membawa budaya dari Puak yang betul-betul tersampaikan sama penikmatnya nanti di Pulau Jawa dan bahkan nanti ada di Asia Tenggara juga gitu ya. Semoga lancar ya abang-abang kakak. Amin. Terima kasih kakak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah nonton sampai habis. Aku Ica beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.